Halo Mbak Un, Pagi Pak, Mbak Un, ya Pak. Halo, gimana suaranya Mbak Un? tes. Nah, udah ada suaranya. Belum keluar ya Pak? Ayo mulai aja, udah jam 8. Izin saya mulai ya Pak. Nih, ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Mohon izin juga Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Pagi ini saya ingin mempresentasikan bab 10 dari buku On Leadership yang berjudul In Praise of Incomplete Leader, yang ditulis oleh 4 orang penulis, yaitu Deborah Ancona, Thomas W. Malone, Wanda J. Orikowski, dan Peter M. Senge. Berikut ada profil singkat dari para penulis. Yang pertama ada Deborah Ancona. Beliau adalah seorang profesor di MIT Sloan School of Management dan pendiri MIT Leadership Center. Kemudian yang kedua ada Thomas W. Malone. Beliau juga seorang profesor di MIT Sloan School of Management dan beliau juga pendiri MIT Center for Collective Intelligence. Yang kedua, yang ketiga maksud saya ada Wanda J. Orlikowski. Beliau juga seorang profesor terkemuka di bidang teknologi informasi dan organisasi di MIT Sloan School of Management. Dan yang terakhir ada Peter Michael Senge. Beliau adalah pendiri Society for Organizational Learning. Baik, langsung saja ke materi. Saat ini masih banyak orang yang masih berpegang pada mitos pemimpin yang sempurna atau pemimpin yang serba bisa, pemimpin yang serba tahu, dan pemimpin yang mampu menangani segala hal, entah itu tantangan atau masalah di organisasinya sendiri. Padahal kenyataannya pemimpin yang terlalu mengandalkan diri sendiri itu justru beresiko gagal karena dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan dari timnya sendiri. Pemimpin yang sejati itu tidak akan mencoba untuk menjadi sempurna. Mereka malah akan terus belajar untuk bekerja sama dan mendistribusikan kepemimpinannya di seluruh organisasi. Nah, di buku ini keempat penulis memperkenalkan sebuah konsep yang mereka sebut dengan incomplete leader atau pemimpin yang tidak sempurna. Pada konsep ini mereka menekankan bahwa pemimpin yang hebat itu bukanlah pemimpin yang serba tahu, tetapi mereka yang memahami keterbatasannya dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dalam buku ini juga para penulis memperkenalkan cara kepemimpinan yang lebih efektif melalui beberapa cara. Yang pertama, seorang pemimpin harus menyadari dan memahami bahwa mereka itu juga manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian setelah mereka berhasil memahami dan menyadari kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing, mereka harus memahami tentang empat kekuatan, empat kemampuan utama dalam kepemimpinan yang mungkin dibutuhkan oleh organisasinya untuk maju. Kemudian setelah mereka berhasil memahami keempat kemampuan tadi, mereka akan mencari dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak dia miliki. Dan dengan pendekatan ini, seorang pemimpin bukan hanya bisa menjadi pemimpin yang efektif, tetapi juga bisa mendorong kepemimpinannya di seluruh organisasi. Bahkan dia bisa membebaskan dan mengembangkan keahlian, visi, dan ide-ide baru yang dibutuhkan organisasinya untuk unggul. Di paparan kami kali ini, penulis fokus pada keempat kemampuan utama dalam kepemimpinan. Apa sih kemampuan-kemampuan itu? Nah, yang pertama ada sense making, yaitu memahami konteks di mana perusahaan dan karyawannya beroperasi. Kemudian menafsirkan pengembangan dalam lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua ada relating, membangun hubungan saling percaya baik di dalam
dan di luar organisasi. Yang ketiga ada visioning, menciptakan dan mengkomunikasikan gambaran masa depan yang menarik. Terakhir ada inventing, menciptakan dan mengembangkan cara baru untuk mencapai visi. Langsung saja kita ke kemampuan yang pertama, ada sense making, memahami situasi dan konteks. Sense making ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog organisasi yang bernama Carl Way, yang mendefinisikan sense making itu sebagai sebuah proses aktif dalam membangun makna dari pengalaman untuk memahami realitas yang terus berubah. Nah, dari sense making ini, seorang pemimpin harus terus memahami perubahan dalam lingkungan bisnis dan menafsirkan dampak dari perubahan itu bagi industri dan organisasinya. Dia juga harus terus berusaha untuk memahami konteks di mana mereka beroperasi. Nah, Pak Wicks ini juga membandingkan proses sense making dengan kartografi atau pembuatan peta. Beliau menyampaikan bahwa ketika kita ingin membuat peta, kita harus eh, bergantung pada tempat seperti apa sih yang ingin kita lihat, kemudian faktor-faktor apa yang ingin kita fokuskan, dan medan seperti apa yang ingin kita pilih. Oleh karena itu, sense making bukan hanya sekedar analisis, melainkan juga tindakan kreatif. Artinya, seorang pemimpin itu harus bisa memetakan peta seperti apa sih yang paling berguna dan yang bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, pemimpin juga harus menggambarkan peta tersebut dengan jelas sehingga mencerminkan situasi yang benar-benar sedang dihadapi oleh organisasi. Kemudian pemimpin yang kuat dalam kemampuan sense making akan mampu menangkap kompleksitas lingkungan bisnis dengan cepat dan menjelaskan kepada orang lain dalam istilah yang sederhana. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang itu bekerja dengan peta yang sama, sehingga untuk diskusi dan perencanaan ke depan itu menjadi lebih mudah. Kemampuan ini juga membuat seorang pemimpin otomatis memiliki keberanian untuk menyajikan peta yang sudah dia buat dan menyoroti aspek-aspek kritis yang ada, meskipun peta yang mereka buat ini mungkin tidak sesuai dengan pandangan yang umum diterima. Kemudian ada contoh kasus di kemampuan sense making. Yang pertama ada Pak John Reed. Beliau adalah seorang CEO di Citibank yang saat beliau menjabat, Citibank itu mengalami kerugian sebesar 2 miliar dolar. Tetapi Pak Reed ini tidak yakin kalau kerugian yang dialami Citibank itu sebesar 2 miliar. Oleh karena itu, beliau mencoba memahami situasi dengan lebih baik dengan berdiskusi dengan beberapa manajer, beberapa investor, beberapa dewan direksi, bahkan ahli real estate untuk memastikan apa sih yang sebetulnya terlewat sampai Citibank itu bisa rugi gitu. Setelah melewati banyak diskusi, Pak Rid ini menemukan fakta bahwa kerugian yang sebetulnya dialami oleh Citibank itu sebesar 5 miliar dolar. Nah, kemudian beliau mencoba mencari solusi dengan berdiskusi kembali dengan beberapa CEO yang memang ahli dalam manajemen perubahan, dan eh, beliau menemukan solusi bahwa untuk bisa keluar dari krisis, mereka harus melakukan perubahan struktur organisasi. Nah, sepanjang krisis juga beliau memahami bahwa valuasi real estate, kebutuhan investor, tuntutan direksi, dan ekspektasi tim manajemen itu akan terus berubah, sehingga perlu dievaluasi secara berkala. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sense making itu merupakan proses yang berkelanjutan. Kemudian, contoh kasus yang kedua datang dari sebuah perusahaan desain bernama IDEO, yang mana founder IDEO, Pak David Kelley ini menerapkan sense making sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh tim dalam setiap mengerjakan project desain. Nah, beliau juga menerapkan bahwa setiap tim itu harus bisa memahami produk dari berbagai sudut pandang. Artinya mereka harus
bisa membangun peta untuk memperkaya proses kreatif mereka. Salah satu proyek yang mereka kerjakan itu eh, mendesain ulang ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit. Nah, eh, untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang pasien alami selama berada di ruang gawat darurat, mereka memasang sebuah kamera di kepala pasien dan hasil yang mereka dapatkan selama hampir 10 jam itu yang terpampang hanya langit-langit ruangan yang kosong. Dari temuan ini memicu mereka untuk bisa mendesain ulang ruang gawat darurat itu menjadi lebih estetik dan informatif dengan menampilkan beberapa informasi penting untuk pasien. Kemudian ada idea in practice tentang sense making, mulai dari artinya. Sense making berarti terus memahami perubahan dalam lingkungan bisnis dan menafsirkan dampaknya bagi industri serta perusahaan Anda. Kemudian untuk contohnya seorang CEO bertanya bagaimana teknologi baru akan membentuk ulang industri kita, bagaimana globalisasi pasar tenaga kerja mempengaruhi strategi rekrutmen kita. Kemudian dipaparkan pula tanda-tanda seseorang lemah dalam sense making. Yang pertama, sangat yakin bahwa Anda selalu benar. Yang kedua, sering terkejut oleh perubahan dalam perusahaan atau industri. Yang ketiga, merasa kesal ketika perubahan terjadi. Nah, tanda-tanda ini eh, akan dipaparkan untuk setiap kemampuan juga. Jadi mungkin bisa jadi refleksi untuk diri kita masing-masing. Lanjut untuk kemampuan yang kedua ada relating, membangun hubungan. Relating adalah kemampuan berkomunikasi dan membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan. Tetapi penulis itu masih menemukan banyak pemimpin yang kesulitan membangun hubungan dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Penulis juga menyampaikan pada model kepemimpinan tradisional, relating ini dianggap tidak penting. Pemimpin-pemimpin pada model kepemimpinan tradisional ini eh, menganggap bahwa mereka itu tidak perlu menerima masukan dari lingkungan luar dan mereka lebih menganggap eh, memberikan perintah sebanyak-banyaknya itu lebih penting daripada membangun koneksi dengan orang lain. Padahal di era seperti sekarang ini, kemampuan membangun hubungan berbasis kepercayaan menjadi persyaratan umum bagi kepemimpinan yang efektif. Di buku ini, penulis memberikan 3 cara untuk membangun hubungan yang kuat. Yang pertama ada inquiring, bertanya untuk memahami. Yang kedua advocating, menyampaikan pendapat dengan jelas. Dan ketiga connecting, membangun jaringan pendukung. Kita akan membahas tentang 3 cara berrelating secara rinci lagi. Yang pertama ada inquiring dan advocating. Nah, konsep inquiring dan advocating ini berasal dari penelitian spesialis pengembang organisasi bernama Chris Argyris dan Don Scone. Mereka mengartikan inquiring sebagai mendengarkan dengan maksud memahami pikiran dan perasaan orang lain, bukan sekedar menunggu giliran untuk berbicara. Jadi seorang pemimpin itu akan menahan penilaiannya dulu ketika seseorang sedang menyampaikan eh, sebuah kesimpulan gitu ya, berdasarkan dengan pengalaman yang mereka hadapi. Kemudian setelah mereka berinquiring, mereka akan melakukan advocating untuk memperjelas pendapat yang disampaikan oleh orang tersebut. Advocating sendiri berarti memperjelas apa yang didengar dari orang lain menurut sudut pandangnya. Nah, setelah berhasil menyeimbangkan antara inquiring dan advocating, pemimpin yang efektif akan tahu kapan harus mendengar dan kapan harus berbicara. Mereka juga memisahkan fakta dari opini, dan mereka menyampaikan pendapat dengan tenang tanpa agresi atau sikap defensif.
Yang ketiga ada connecting, membangun jaringan pendukung. Karena tidak ada pemimpin yang serba tahu atau mengetahui semua pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Mereka itu perlu mengandalkan jaringan untuk pertama mengisi kekosongan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kedua mendapatkan perspektif baru dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga membangun dukungan untuk mengembangkan inisiatif mereka. Pemimpin yang kuat dalam kemampuan ini memiliki banyak orang yang dapat mereka ajak diskusi, bahkan dimintai saran untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di eh, organisasinya. Mereka juga memahami bahwa membangun koneksi itu salah satu investasi dalam keterampilan kepemimpinan. Mereka juga menyadari bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang eh, dia tahu segala hal dan bisa menyelesaikan segala masalah sendirian, tetapi kepemimpinan itu justru tentang menemukan orang yang tepat yang dapat membantu mereka menemukan solusi-solusi terbaik. Ada contoh kasus di kemampuan relating itu datang dari sebuah firma konsultasi independen terbesar di Belanda bernama Twinstra Good. Mereka menggantikan peran CEO dengan tim 4 direktur yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Mereka mengadopsi beberapa aturan-aturan sederhana seperti setiap direktur harus memberikan pendapatnya dalam setiap keputusan. Keputusan yang diambil pun berdasarkan suara mayoritas. Oleh karena itu, setiap direktur memiliki hak veto dan karena setiap direktur itu memiliki hak veto, mereka harus menyampaikan alasan yang logis dari keputusan yang diambil untuk meyakinkan direktur-direktur yang lain gitu. Hal ini juga mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan. Jadi meskipun mereka tidak langsung em, mendapatkan kesepakatan gitu ya, mereka setidaknya itu tahu arah mana atau arah tindakan mana yang harus mereka eh, ambil gitu. Dan hasil dari penerapan model kepemimpinan seperti ini, itu keuntungan perusahaan meningkat 2 kali lipat. Selain itu, kepuasan karyawan juga meningkat secara signifikan dan model kepemimpinan ini menjadi inspirasi kolaborasi di seluruh organisasi dan hubungan dengan klien. Idea in practice relating. Apa arti relating? Yaitu membangun hubungan saling percaya dan menyeimbangkan antara inquiring dan advocating. Contoh lain itu ada mantan CEO Southwest Airlines, Herb Kelleher, Herb Kelleher, unggul dalam membangun hubungan yang saling percaya. Beliau tidak ragu mengungkapkan kasih sayangnya kepada karyawan dan memperkuat ikatan emosional melalui kompensasi yang adil serta pembagian keuntungan. Kemudian ada tanda-tanda seseorang lemah dalam relating. Yang pertama, menyalahkan orang lain atas proyek yang gagal. Kedua, merasa orang lain terus mengecewakan Anda atau tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, sering mengalami interaksi yang tidak menyenangkan, membuat frustasi atau penuh perdebatan dengan orang lain. Kemampuan yang ketiga ada visioning, menciptakan visi yang menginspirasi. Visioning adalah kemampuan untuk menciptakan gambaran masa depan yang kuat dan menarik. Visioning memetakan apa yang bisa terjadi dan lebih pentingnya lagi, apa yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin di masa depan. Visioning bersifat dinamis dan kolaboratif sehingga melibatkan semua anggota organisasi dalam membentuk masa depan bersama. Jadi kalau sense making dan relating itu adalah keterampilan kepemimpinan yang memudahkan terjadinya perubahan. Nah, visioning dan eh, inventing itu adalah kreativitas dan tindakan untuk mewujudkan perubahan itu.
Pemimpin yang unggul dalam visioning akan mampu membuat orang lain bersemangat tentang visi masa depan dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi dan memperjelas visi tersebut. Pemimpin yang baik akan mampu menciptakan dialog untuk memastikan bahwa visi yang dia buat itu relevan dan menarik bagi semua pihak, meskipun eh, dia hanya menggambarkan pada sebuah gambar yang menjadi metafora untuk visinya itu. Dia yakin bahwa visi mereka cukup kredibel dan menginspirasi sehingga orang lain juga akan tergerak untuk membantu menciptakan strategi-strategi dan ide-ide untuk mencapainya. Contoh kasus di kemampuan visioning. Ada F.W. de Klerk. Beliau adalah pemimpin Afrika Selatan pada tahun 1990-an. Eh, mem- Beliau memiliki misi untuk membebaskan Afrika Selatan dari rasisme, yang mana pada saat itu juga Afrika Selatan masih menganut sistem apartheid atau kebijakan pemisahan ras gitu. Nah, untuk menyampaikan visi tersebut, beliau melakukan sebuah pidato yang bersejarah dan dari pidato beliau ini memicu perubahan besar. Salah satunya pembebasan Nelson Mandela dari penjara Robben Island dan kembalinya para pemimpin politik yang sebelumnya dilarang di Afrika Selatan. Meskipun Pak de Klerk ini belum punya rencana pasti untuk menghapus apartheid, tapi visinya yang jelas itu dapat menggugah dan mengundang orang lain untuk eh, ikut bekerja sama mencari solusi nyata menghapuskan rasisme yang ada di Afrika. Idea in practice untuk visioning. Visioning artinya menciptakan gambaran yang kredibel dan menarik tentang masa depan yang diinginkan, yang ingin diwujudkan bersama oleh orang-orang dalam organisasi. Contoh lain ada pendiri eBay, Pierre Omidyar. Beliau memiliki visi untuk melakukan perdagangan retail skala besar. Itu sebuah komunitas online di mana pengguna bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan memiliki akses informasi yang setara. Adapun ciri-ciri seseorang lemah dalam visioning, yang pertama, sering bertanya, mengapa kita melakukan ini, atau apakah ini benar-benar penting. Yang kedua, tidak dapat mengingat kapan terakhir kali merasa bersemangat dengan pekerjaannya. Yang ketiga, merasa kehilangan makna atau tujuan yang lebih besar. Kemampuan terakhir ada inventing, menciptakan solusi dan inovasi baru. Inventing sendiri berarti kemampuan pemimpin untuk menciptakan cara baru dalam bekerja dan berorganisasi guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tanpa inventing, sebuah visi hanya akan menjadi konsep abstrak yang tidak akan pernah terwujud dalam tindakan nyata. Nah, untuk mewujudkan visi ini, seseorang tidak bisa terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Mereka perlu membayangkan, merancang, dan menerapkan cara baru dalam berinteraksi dan berorganisasi. Kemudian, inventing sendiri itu tidak selalu harus terjadi dalam skala besar. Inventing bisa terjadi setiap kali seseorang menemukan cara baru untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan mengatasi hambatan-hambatan yang dia alami. Kemudian ada contoh kasus inventing dari CEO eBay, Mike Whitman, yang membantu mewujudkan visi pendiri eBay, Pak Omidar, tentang perdagangan retail dengan cara menciptakan cara-cara untuk menangani keamanan dan keandalan vendor dan diversifikasi produk. Kemudian idea in practice tentang inventing. Apa artinya inventing?
yaitu menciptakan cara baru dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah yang tampaknya tak terpecahkan untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Contohnya seperti yang disebutkan tadi mengenai CEO eBay, Mac Whitman. Kemudian, ciri-ciri seseorang lemah dalam inventing. Yang pertama, sulit menghubungkan visi perusahaan dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini. Yang kedua, menyadari adanya kesenjangan antara aspirasi perusahaan dan cara kerja yang diterapkan. Yang ketiga, menemukan bahwa segala sesuatu cenderung kembali ke kebiasaan lama. Untuk refleksi diri, setelah membaca buku ini, khususnya di bab Impress of Incomplete Leader ini, saya merasa saya lemah di relating. Kemudian saya hubungkan dengan pekerjaan saya yang sebagai penyusun laporan keuangan. Jadi awalnya saya merasa bahwa review laporan keuangan itu cukup saya saja yang melakukan gitu. Karena sekalian 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 saya mengecek ulang gitu. Apakah laporan-laporan keuangan ini sudah betul yang disajikan? Kemudian ada satu titik balik ketika waktu itu saya pulang dari kegiatan begitu ya. Kemudian saya kecelakaan. Padahal pagi berikutnya itu saya harus berangkat ke Jakarta untuk penyusunan laporan keuangan semester 1. Nah, dari situ saya menyadari bahwa saya tidak bisa menyusun ini sendirian gitu. Paling tidak ada orang lain yang bisa membantu saya untuk membackup juga. Dan mbak-mbak yang di keuangan pun sebetulnya sudah memberi saran dan mengingatkan bahwa nggak apa-apa loh minta bantuan yang lain gitu. Tapi saya cuman sekedar mendengarkan gitu ya. Masih dengan pendirian saya, kalau cukup saya saja. Kemudian setelah membaca buku on leadership ini, saya berpikir bahwa ya memang perlu kita bekerja sama dengan orang lain, apalagi eh, berdasarkan prinsip dasar akuntansi pun orang yang menyusun dan memeriksa laporan keuangan itu harus orang yang berbeda gitu. Nah, dari situ saya menentukan beberapa implementation plan. Yang pertama ada menyerahkan tugas review laporan keuangan kepada tim SPI untuk efektivitas dan kredibilitas laporan keuangan. Kemudian, yang kedua ikut berpartisipasi dalam penyusunan busiman untuk melatih keseimbangan inquiring dan advocating. Yang terakhir, mengikuti diklat penerapan PIPK untuk peningkatan kompetensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para penulis yang mungkin bisa menjadi refleksi untuk diri kita masing-masing juga. Yang pertama, berapa kali Anda berpura-pura percaya diri di hadapan atasan atau bawahan padahal sebenarnya Anda merasa ragu? Pernahkah Anda merasa nyaman mengakui bahwa Anda bingung dengan hasil bisnis terbaru atau terkejut oleh langkah kompetitor? Dan yang ketiga, maukah Anda mengakui bahwa Anda merasa tidak cukup mampu untuk menghadapi isu-isu kompleks dalam perusahaan atau organisasi Anda? Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu perlu ada keseimbangan dari keempat kemampuan utama dalam kepemimpinan tadi. Dan ternyata keempat kemampuan itu juga eh, saling bergantung satu sama lain. Tanpa sense making itu tidak akan ada pemahaman tentang realitas sebagai titik awal. Kemudian tanpa relating, seseorang akan bekerja secara terisolasi atau bahkan dia bekerja dengan tujuan yang berbeda dari organisasinya. Kemudian tanpa visioning, tidak akan ada arah yang jelas. Dan terakhir tanpa inventing, sebuah misi hanya akan menjadi ilusi. Sayangnya memang tidak semua pemimpin itu bisa menyeimbangkan keempat kemampuan tadi. Rata-rata pemimpin itu hanya
unggul di satu atau dua kemampuan saja. Nah, itulah yang disebutkan oleh penulis juga yang dinamakan incomplete leader. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan ini, penulis ingin menyampaikan dan berharap siapapun yang bisa mengidentifikasi dirinya di situasi tersebut itu dapat memahami bagaimana frustasinya terjebak dalam mitos pemimpin yang sempurna. Eh, Padahal pemimpin yang berbakat itu, pemimpin yang berbakat pun perlu masukan atau saran dari orang lain untuk dia kumpulkan saran-saran tersebut secara konstruktif dan menerapkannya secara kreatif. Alih-alih penulis mengajak kita untuk alih-alih menjadi pemimpin yang sempurna, jadilah pemimpin yang manusiawi demi kesehatan organisasi. Maka, mari kita beri pujian kepada pemimpin yang tidak sempurna, tetapi dia berusaha untuk mencari keseimbangan dari keempat kemampuan utama dalam kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Apabila ada saran atau penguat lain dari teman-teman, bisa kita diskusikan. Terima kasih. Terima Oh, kasih, Mbak Un. ya, Pak. Eh, saya merasa surprise ya dengan paparannya Mbak Un. Itu saja dari saya dulu. Yang lain monggo, silakan. Monggo dari teman-teman yang lain mungkin. Absari masih tidur Absari nih. Enggak, Pak. Enggak tidur, tapi mukanya bengep-bengep, Pak. Jadi enggak pakai merah. Tapi lengkap. DUUN. Lengkap banget. Ih, keren ih. Asik. Ya Iya. ampun. Eh, Gak apa-apa, Pak. Lengkap banget, Pak. Apa ini penjelasannya juga. Jadi, tapi mau komentar, komentar apa ya? boleh lah, harus lah. Soalnya udah kok. Apa ya? Mbak Monik mungkin raise Walaupun, hand. Mau nih kemarin kemana kamu hilang? Pak saya dengerin Pak kemarin Pak. Terus tidur. Enggak, seriusan mau komen tuh juga saya dengerin orang pada seru-seru kemarin komennya. Ya, ya. Eh, Mbak Lagi Un, pada tertidur ya, Mbak. enggak fitnah yo kamu masih kit ngawur. Mbak Un mau tanya untuk mengasah kemampuan tadi ya terutama di visioning itu gimana ya? Karena kan suatu pemimpin memang harus seorang pemimpin tuh diharapkan memang tidak sempurna di empat-empatnya itu, tetapi saya ngeliat yang tertarik itu di visioningnya. Bagaimana cara kita tuh bisa mengasah visioning tersebut agar kita memiliki pengalaman-pengalaman ataupun bisa menumbuhkan suatu visi untuk organisasi kayak gitu. Karena kan harus menginspirasi, harus memberikan semangat ke orang lain kayak gitu. Nah itu gimana ya Mbak kira-kira? Ya, kalau berdasarkan yang saya baca ya, Mbak, sebetulnya penulis itu sudah memberikan seperti kisi-kisi. Bagaimana sih melatih menciptakan visi itu ada di halaman berapa ya? Saya lupa. Cuman kalau boleh saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih menciptakan visi itu bisa dilatih dengan pertama, latih diri Anda untuk menciptakan visi di berbagai bidang, termasuk kehidupan kerja, kehidupan pribadi, dan kelompok komunitas. Eh, Melatih untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih yang ingin kita ciptakan? Kemudian mengembangkan visi tentang sesuatu yang menginspirasi Anda. Antusiasme Anda akan memotivasi diri sendiri dan orang lain.
Dengarkan apa yang mereka anggap menarik dan penting. Kemudian yang ketiga, harapkan bahwa tidak semua orang akan berbagi semangat Anda. Bersiaplah untuk menjelaskan mengapa orang harus peduli dengan visi Anda dan apa yang bisa dicapai melalui visi tersebut. Jika orang lain tidak memahami visi Anda, jangan hanya meningkatkan intensitas penyampaian, tetapi coba bangun visi yang dapat dibagikan bersama. Kemudian yang keempat, jangan khawatir jika Anda belum tahu bagaimana mewujudkan visi tersebut. Jika visinya menarik dan kredibel, orang lain akan menemukan berbagai cara untuk mewujudkannya, bahkan dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sendiri. Yang terakhir, kelima, gunakan gambar, metafora, dan cerita untuk menyampaikan situasi yang kompleks agar orang lain dapat memahami dan bertindak. Jadi mungkin kita perlu banyak-banyak kayak diskusi sama orang lain gitu juga kali ya Mbak, buat menggali sebenarnya kita tuh pengen apa, terus kayak perlu arahan juga dari mungkin senior-senior gitu-gitu Mbak. Monik. Menarik. Berarti kan bisa ini ya kayak eh mencari idea research gitu-gitu kali ya, Mbak ya, sama Iya, pertanyaan refleksi itu tadi ya tambahannya. betul ya. Menurutku lebih ke yang pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi sih Mbak yang betul-betul bisa menyentil kita. Sama tadi yang terakhir tuh relating kan soal eh solve a solution solution kan dari kita kalau relatingnya tadi kalau nggak salah ya Mbak ya. Mm. Itu gimana kalau kita tahu kalau misalnya itu works or not gitu. Masa seorang pemimpin kayak nanya, ini tuh sebenarnya tuh eh, oke nggak sih? Misalnya dia nanya gitu ke staffnya itu berarti nggak apa-apa ya maksudnya. I mean, like, kebanyakan kan para pemimpin itu kan somehow kadang suka gengsi ataupun tapi ya maksudnya jarang banget ya kayak menemukan kayak mau nanyain ke anak buahnya sendiri ngono Mbak maksudku. Oh. Nek menurutku ya Mbak, mungkin kayak bisa lebih ke pendekatan gitu loh Mbak. Jadi kayak yo yang kemarin kita bahas ya kayak bahasa bahasa basi seorang pemimpin gitu. Nah kita Buat raport dulu ya kita. jadi kayak kita bisa mengulik itu tapi dengan cara yang nggak yang kaku-kaku banget gitu loh Mbak. Mm-mm. Buat Jadi sebetulnya nggak bertanya secara langsung, raport. kayak tersirat aja gitu. Oke sih. Gitu. Itu menurutku sih Mbak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menguatkan. Ya, cek Oh DUN. ya, ya Bu Mani. Kayak kemarin saya dibantu banyak oleh Bu Mani. Alhamdulillah, makasih Bu Gak Mani. apa-apa. Keren kok hari ini. Luar biasa memang DUN. Oke, tadi yang menanggapi pertanyaan Dik Monik tadi ya. Bagaimana sih apa namanya? Melatih gitu ya, melatih kita untuk menciptakan visioning gitu. Nah, perlu kita di sini ini ya pegang dulu bahwasanya eh, kepemimpinan dari diri kita itu sebenarnya juga seorang pemimpin. Maka tidak usah eh, mungkin bermuluk-muluk ketika saya Sadi seorang pemimpin yang artinya secara legal formal ya. Tapi coba kita di sini apa namanya fokus pada diri kita. Kita ini adalah seorang pemimpin, jadi pemimpin juga. Nah, bagaimana kita melatih gitu ya, melatih visioning pada diri kita. Nah, tadi sudah disampaikan sama Deun ya, bahwasanya seorang pemimpin itu paling tidak punya empat, nah empat kapabilitas itu kan. Ada eh, apa namanya sense making, relating, visioning dan inventing. Nah, itu menurut saya, itu ya, ini menurut saya ya, bisa dibangun dari sense makingnya dulu. Jadi ketika kita itu sadar benar, kita itu tugas dan fungsinya itu seperti apa.
gitu. Kita benar-benar tahu sense makingnya. Jadi apa yang harus kita kembangkan dengan tusi yang kita punya. Jadi kalau misalkan di sini tusi diri ya tusi sebagai pegawai ya. Jadi sudah ada nih kita kan punya beban kinerja masing-masing. Nah, itu coba dipahami betul. Nah, kalau sudah tahu bahwa oh tugas dan fungsi kita itu adalah tersebut, maka kita bisa berintrospeksi gitu ya. Jadi di antara sekian tugas yang saya harus jalankan itu, kira-kira mana yang kelebihan menjadi kelebihan, mana yang menjadi kekurangan, sehingga kita perlu relasi. Dan kita bisa menciptakan visi sebenarnya. Jadi visi itu kayak memang target ya, target diri saya ini apa namanya ke depannya mungkin ya dalam kurun waktu 1 tahun ini harus bisa mewujudkan ini ya dari tugas yang kita ambil. Nah, dari situ Nah, kita tadi boleh bisa tanya atau menggambarkan dulu ya kalau di siapa tadi Deun di KAL itu ya menggambarkan lewat kartografi. Nah, ini kita juga bisa menggambarkan fisik kita itu lewat kartografi juga gitu melukiskan kayak gini-gini. Nah, ini bisa jadi fisik kita bahwa kita mau mencapai target ini dan saya butuhkan orang-orang untuk relasinya gitu ya karena memang saya memiliki kelebihan dan kekurangan di sana. Itu jadi melatih visinya itu dari hal yang kecil dulu itu sebenarnya itu bisa kita lakukan. Jadi eh, apa gambaran kita gitu ya? Apa gambaran kita untuk meraih eh, sense making yang kita punya dengan target yang sudah kita rencanakan. Intinya di situ gitu Bu, deh. aku Ada Monik apa? malah ketarik sama materi-materi yang sebelumnya. Misalnya ada eh, ini kok jadi aku terus, tapi yang lain teman-teman silahkan ya. Maksudnya relating ini kan one of solution ya Bu, dimana eh, jika kita mau mencapai sesuatu berarti kan balik lagi solusinya A B C D E gitu ya. Nanti yang mengerjakan A B C D E. Berarti kan back to uh, bab gue yang the work apa give back to employee ya. Mana pekerjaan itu salah satunya adalah diberikan ke uh, staff apa tim-timnya gitu ya Bu ya. Itu masuk di relating ini ya berarti ya. Betul, betul, betul. Mungkin. Ya, Nah, apabila seorang pemimpin yang dia tuh cuman mempedulikan hasil, nggak tahu gimana yang penting tuh selesai. Jadi dia mengerjakan semuanya tuh sendiri tapi tidak membagikan tugas ke dan tidak mengembangkan tim-timnya tersebut gitu ya ibaratnya. Itu kan berarti kalau kemarin anggapan kita adalah pemimpin tersebut berarti dia nggak bagus leadershipnya di mana uh, dia tidak bisa mengembangkan timnya begitu kan Bu ya. Nah kalau di relating ini berarti nanti kalau misalnya dia tidak bisa menerapkan di hal-hal yang sebelumnya tadi kayak mengembangkan timnya, memberikan pekerjaan balik kepada timnya. Padahal dia cuma fokus sama solution, tapi dia berhasil untuk mencapainya. Itu termasuk dia punya leadership yang bagus apa enggak ya, Bu? oke, izin menjawab ya, Heeh. karena ini yang punya rumah Soalnya kan. kayak aku menyambung apa lihat yang ke belakang-belakangnya kan kayak prosesnya kayak gitu kan. Sedangkan ini kan relating kan di mana solusi dan hasilnya bisa berhasil kayak gitu kan, Bu. Ya, oke. Jadi kalau misalkan tadi Monik menyampaikan bahwa bagaimana dengan eh, apa pemimpin yang hanya pokoknya meminta hasilnya saja gitu ya tanpa ada pendelegasian. Nah, kalau menurut saya deh di bab ini itu kan kita dijelaskan memang bahwasanya memang manusia itu tidak sempurna, tidak ada yang memiliki semua 4 kapabilitas ini secara penuh gitu kan. Nah, barangkali 2 atau 3. Dan kalau misalkan tadi kita simak yang bagian belakangan yang inventing gitu kan. Inventing itu kadang-kadang eh, si pemimpin itu menyerahkan gitu, menyerahkan kepada apa namanya ya stakeholder atau menyerahkan kepada pegawainya. Oke, pokoknya saya visinya ini silahkan melakukan
eh, apa namanya, pekerjaan apa yang menurut kamu bisa untuk mencapai visi kita, intinya di situ. Nah, di situ mungkin secara tidak langsung sebenarnya memberikan kepercayaan juga deh Moni ke kolega atau ke bawahan gitu ya untuk eh, ini mencapai visi yang diharapkan. Jadi ada yang memang relating gitu kan kalau apa namanya, merasa ada yang kurang ini kemudian ada kita melihat mungkin kolega atau teman sejawat itu punya kelebihan di sini sini, kemudian kita mengajak gitu ya, mengajak menggandengnya untuk melakukan berelasi. Nah itu it's okay, tapi ada yang ini tadi kadang-kadang dia si apa namanya, pemilik kita atau pemimpinnya itu hanya memberikan visinya, oke, dan memberikan hak otonomi sepenuhnya kepada bawahannya untuk melakukan hal yang dianggap penting gitu ya, hal yang dianggap relevan untuk mencapai visi mereka. Gitu deh, Moni. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, dan kesenangan lagi. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, monggo yang lain ini banyak orang loh, Mbak. Mbak Un, Ya, Pak. bisa nggak dibikin bahasa yang lebih mudah gitu ya? Misalnya visioning itu apa, sense making apa, inventing apa, relating apa. Coba Um, bahasa yang lebih mudah deh. Bahasa Jawa ya apa-apa. Kalau sense making itu menurut Mm-mm. saya, Mati, kamu mute. maaf Pak. Heeh. Jadi kalau menurut saya ya Pak, Mm-mm. sense making itu lebih bagaimana kita mengenal organisasi kita gitu. Kayak kemarin yang kalau nggak salah materi Mbak Monik ada yang view from the balcony terus Mm-mm. helicopter view gitu. Jadi sense making itu lebih ke sejauh mana kita mengenal organisasi kita. Kemudian kalau relating itu lebih ke bagaimana kita bisa apa ya bekerja sama dengan banyak orang gitu loh Pak. Mm-mm. Kemudian kalau visioning itu eh, visi kita itu seperti apa dan sudah jelaskah kita menjelaskan ke Mm-mm. teman-teman kita di organisasi. Kemudian kalau inventing itu cara kita untuk gimana sih kreativitas dan tindakan kita dalam mencapai visi tadi. Jadi kayak eh, apa ya? Ya gitu sih Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Iya. kalau ada di antara empat ini kita lemah salah satu, apa akibatnya? Akibatnya Saya lemah di apa? Visioning gitu. mm, misal visioning lemah di visioning. Mm. Akibatnya kayak itu nggak sih Pak? Kita bekerja rasanya tuh kayak tanpa pemimpin gitu nggak sih Pak? Jadi kayak kita kerja ya udah tapi kayak tidak diarahkan gitu loh Pak. Kita nggak tahu sebenarnya mau jalan kemana organisasi ini gitu. Jadi kerja cuma sesuai dengan tusi yang ada. Itu kalau menurut saya Pak. Coba slide-nya dimundurkan ke visioning. Cukup. Oke. Nah, sekarang di kotak yang ketiga, lemah dalam visioning. Coba Iya. bisa di framing nggak kata-kata ini? Lemah dalam visioning. Di framing. Ya, dicari dari perspektif positifnya. Ini sekalian si Indah yang suka framing juga. Indah, Cahaya, sama framing nggak ini Ya, lemah Pak. dalam visioning? Saya justru tadi mau nanya tentang ini, Pak. Saya masih belum paham. Jadi Itu saya kalau malah. disuruh framing tentang ini, ntar jadi jalannya salah nih.
Jadi dicari yang dari perspektif positifnya, Mbak Uun. Lemah dalam visioning. Hmm. Atau yang lain misalnya bisa mencari. Di framing ini lemah dalam visioning, lemah dalam sense making, lemah dalam apa lagi ya? Innovating, Hmm. relating. Inventing. Nah, Mungkin ada yang bisa membantu. kalau tidak ada gini aja deh. Ini menurut saya ya. Saya framing nih, lemah dalam visioning. Saya framing begini. Saya harus latihan dalam hal visioning ketika saya sering bertanya nih, mengapa saya harus melakukan ini? Atau apakah ini benar-benar penting pekerjaan ini bagi saya? Nah, kalau saya sudah sering mengatakan itu, berarti saya harus latihan untuk meningkatkan visioning saya. Terus, saya harus latihan juga mengenai visioning, kemampuan visioning saya ketika saya itu tidak ingat kapan terakhir kali merasa bersemangat untuk masuk kantor, untuk bekerja. Atau juga saya perlu untuk melatih visioning saya seperti tadi pertanyaannya Mbak Monik. Ketika saya merasa kayaknya saya udah nggak ada spirit deh gitu ya. Saya nggak punya semangat ke depan nih. Buat apa saya kerja nih? Saya udah kehilangan makna gitu ya. Kerjaan saya udah menjadi rutinitas. Nah itu, seperti itu. Itu kalau framing menurut saya ya. Jadi ini lemah dalam visioning ya. Tapi kalau kita framing, saya harus mulai latihan meningkatkan kemampuan visioning saya ketika satu, dua, tiga. Saya harus meningkatkan kemampuan relating saya ketika saya sudah sering menghadapi masalah atau saya sudah sering dalam pikiran saya satu, dua, tiga, empat. Sama tuh. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, gitu ya, nah otomatis kita harus berlatih seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Monik. Gitu, Mbak Un. Pak Nyoman, mau Nggih. nanya sekarang boleh nggak? Tadi Boleh, boleh. maksudnya bagaimana kalau misalnya kita lemah ya, misalnya di Oh, satu bagian. Kalau sebut yang ya, saya di antara empat ini, di sebutin. antara ini ya, berarti kita dituntut untuk bisa memiliki empat empat kriteria ini gitu ya Pak. Tapi padahal tadi Mbak Un bilang katanya ini atau yang saya salah nangkepnya nanti minta dikoreksi Hmm. kalau misalnya salah. Hmm. Eh, nggak apa-apa kok misalnya seorang pemimpin itu tidak sempurna, Ya. penting dia humanis. Nah, saya tuh malah nangkepnya kita nggak apa-apa kalau misalnya nggak memiliki salah satu dari keempat faktor ini karena Hmm. kita bisa meminta bantuan orang lain yang mana berarti kan itu adalah salah satu dari weakness kita Ya. dan kita juga bisa mengasah itu kayak gitu Pak. Berarti kan tidak diharuskan seorang atau malah kita seorang pemimpin itu diharuskan memiliki empat ini Pak. Kalau saya nangkepnya kalau tidak memiliki salah satu dari empat faktor ini itu nggak masalah karena berarti dia masih humanis dan bisa meminta tolong bantuan orang lain yang lebih kuat Hmm. di bagian itu gitu Pak. Oke. Sekarang geser ke relating deh, Mbak Un. Slide-nya. Nah, oke. Relating. Oke. Relating kan ini dia definisinya ya. Sekarang sering nggak kita mengalami eh, atau menghadapi kenyataan bahwa kita tahu seseorang itu pinter sebetulnya tuh. Seseorang itu visinya bagus. Seseorang itu kreativitasnya tinggi ya. Sering mencari jalan keluar yang bagus. Seseorang itu punya kelebihan-kelebihan lain. Tapi orang malas kerjasama dengan dia. Kenapa? Ya malas aja.
gitu. Kenapa? Nggak bisa bergaul dia gitu. Dia kurang menghargai. Itu jawaban saya, Mbak Monik. Sering nggak menghadapi. Kalau kita nanti satu tim, Mm-mm. ini pinter nih, kamu satu grup sama orang pinter. Oh enggak ah, kenapa? Emang dia bodoh? Enggak, dia pinter, emang dia hebat. Cuma saya malas aja satu grup sama dia. Itu Mm-mm. masalahnya apa? Menurut dirimu? Dia pasti punya kelemahan dalam relating kan? Iya, balik ke building rapport with other, apa sih namanya kita dulu? Iya, Mm. kan relatingnya lemah kan? Kita kan sering kan, orang pinter banget tapi tidak bisa itu. Orang nggak mau kerjasama sama dia. Iya, pernah dibahas di salah satu bab juga sih Pak soal Heeh, ini. Iya, iya. gitu. Itu jawabannya. Jadi Oke. bisa kita tinggalkan. Sulit, apa, sulit juga kan kalau ditinggalkan. Jadi memang harus ada. Makanya Berarti ketika, sorry, punya ya ketika Pak? kita sudah merasa nih, sering kita menyalahkan orang lain atas proyek yang gagal, nah itu kita relating kita tuh jelek sebetulnya. Merasa orang lain terus mengecewakan kita nih, dan tidak percaya sama orang lain. Sebenarnya kita juga nggak bagus dalam relasi. Hmm, Nah gitu, gitu. Makanya saya meminta memframing kata-kata lemah dalam relating, lemah dalam visioning itu untuk supaya kita dapat core dari tulisan ini gitu. oke, oke. Berarti at least berarti empat-empatnya harus ada dong Pak. Harus, Bagus. lah iya. Ya tadi saya tanya, Kalau kamu nggak empat-empatnya, menghadapi itu gitu. Ada orang pinter tapi kamu nggak mau kerja sama sama dia. Oke, kalau Bapak mungkin mau menambahkan nggak? Hmm. Ya, dari apa yang tadi disampaikan sama Dek Monik gitu. Jadi eh, statementnya yang tadi disampaikan oleh Dek Un itu, jadi maksudnya memang idealnya deh, idealnya itu seorang pemimpin eh, punya empat kapabilitas tadi ya, betul nggih Pak Nyoman ya? Idealnya begitu. Tapi kan memang tidak semua orang itu punya kemampuan itu. Intinya di situ. Maka ya karena itu memang manusiawi sekali karena memang tidak ada semua yang tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tinggal bagaimana kita melatih kepekaan gitu ya, mungkin untuk menutupi kekurangan dari diri kita gitu. Entah itu melakukan relasi, inventing dan sebagainya. Gitu sih. Makasih. oke, makasih Pak Nyoman dan Bu Maniko. Iya, makanya judulnya kan Impress of Incomplete Leadership ya. Tidak ada yang sempurna. Noted, noted Pak. Nah, Monggo yang lain kalau mau ada nambahin Mbak Un, silakan. enggak, Izin Mbak Un, ya Pak Iman, ya. Eh, mau nyambung Pak bertanya. Di halaman 181 nih Mbak Un, kan di situ si penulisnya mengatakan ini yang barusan disampaikan oleh Mbak Bu Maniko, Bu Maniko juga. Rarely if ever will someone be equally skilled in all four domains. Jadi eh, jarang sekali seorang pemimpin itu memiliki keterampilan yang sama dalam keempat aspek tersebut gitu ya Mbak ya. Nah, di situ kan juga ada tertulis pemimpin yang lengkap itu berbeda dari pemimpin yang tidak kompeten. Nah, sebenarnya saya mau nanya dua sih Mbak. Saya masih bingung dengan statement yang pemimpin yang tidak lengkap berbeda dari pemimpin yang tidak kompeten based on eh, ini materi ini. Kemudian yang kedua, mau bertanya sama Mbak Uun dan teman-teman lain mungkin pandangannya jika memang seorang leader itu tidak memiliki skill yang sama dari keempatnya, kira-kira seorang leader yang ideal itu kalau boleh dicoret salah satunya dari keempat domain ini ataupun dibilang persenannya yang paling kecil karena kan tidak sama ya berarti ada tetapi persenannya kecil. Aku nangkapnya gitu ya Mbak, jika boleh dicoret ataupun persentase yang paling kecil untuk menjadi seorang leader yang ideal itu
kira-kira yang memungkinkan yang mana ya, Mbak Uun, teman-teman yang lain. Gitu aja, Mbak. Jadi mana yang harus dicoret ya, Mbak? Dari keempat kemampuan ini. Iya, dari keempat domain ini. Sekarang kan di bukunya Mbak Uni, di buku yang dikulik Mbak Uni, Hmm. empat-empatnya itu tidak 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 mungkin sama gitu. Ya. Kira-kira untuk sebagai leader yang ideal Mhm. gitu. Kalau boleh dicoret salah satu ataupun presentasinya yang paling kecil, kita bisa bilang leader itu adalah leader yang ideal gitu. Bu Manik yang ngangguk-ngangguk ya. Bu Manik nih. Biarin Dua di UUN. pertanyaan loh. Dua pertanyaan dari Indah tadi itu ya. Yang Ya, satu sama satu lagi statement yang inkompetensi. ya, eh, seorang pemimpin yang tidak lengkap itu berbeda dengan pemimpin yang tidak Iya. kompeten. Kalau boleh, saya dulu Bu Mani. Ya, ini kan ruangnya di UUN, di UUN Oh, aja, ya. enggak apa-apa. Kalau menurutku ya Mbak Indah, pemimpin yang tidak sempurna itu berbeda dengan pemimpin yang tidak kompeten. Pemimpin yang tidak sempurna itu setidaknya dia tahu dia itu lemah di mana dan dia bisa apa ya, kayak menemukan atau mengundang orang yang memang bisa membantu dia di kemampuan yang dia lemah gitu. Nah, kalau pemimpin yang tidak kompeten itu menurutku lebih ke pemimpin yang cuman ngasih perintah aja tanpa ada kayak memberi arahan yang jelas gitu loh, Mbak. Terus kalau tentang yang idealnya yang mana yang presentasinya kecil untuk maksudnya presentasi yang lebih kecil dari keempat kemampuan ini mungkin lebih ke yang inventing ya. Karena mungkin pemimpin lebih bisa kayak dapat banyak inspirasi itu ketika menyerahkan ke timnya untuk menemukan cara-cara baru dan kreatif buat mencapai visinya tadi. Gitu sih, Mbak. Monggo Bu Mani kalau mungkin ada eh, tambahan lain. Mbak, tapi statement di buku ini tidak mengatakan leader yang tidak sempurna, tapi leader yang tidak lengkap gitu. Berarti lengkap itu maksudnya kalau memiliki keempat ini apakah dia sempurna, Mbak? As a leader. Tadi kan Eh Mbak Un bilang leader yang sempurna, kemudian ya, dibandingkan dengan yang tidak kompeten. Nah, kalau di buku itu tuh tidak lengkap, Mbak, gitu. Berarti oh, lengkap tuh maksudnya di sini yang sempurna ya menurut Mbak Un. menurutku lengkap itu iya sih, Mbak. Lengkap itu sempurna. Tapi kalau yang ini menurutku lebih ke apa ya, Mbak? Pengertiannya ya. Nah, kalau lengkap itu dalam artian dia bisa menguasai keempat-empatnya gitu loh, Mbak. Oh, Jadi yang dibilang Bu Manik tadi idealnya mereka bisa menguasai keempat-empatnya. Itu ya. Atau Bu ya Manik Mbak. mungkin bisa. Oke, oke, coba coba membantu menjawab. Coba membantu menjawab. Jadi eh, memang beda sebenarnya apa namanya pemimpin yang tidak sempurna dengan pemimpin yang tidak kompeten. Jadi kalau pemimpin yang Bentar. Oke. Pemimpin yang sempurna itu diharapkan memang dia secara pribadi itu memiliki keempat kapabilitas tadi itu secara seimbang gitu. Tapi faktanya kan tidak. Jarang sekali orang itu memiliki keempat kemampuan tadi secara seimbang. Maka orang yang demikian itu atau pemimpin yang demikian itu disebut dengan pemimpin yang tidak sempurna. Tapi beda dengan pemimpin yang tidak kompeten. Jadi kalau tadi di UUN menjelaskan gitu ya, seperti apa contohnya ya, bisa jadi seperti itu atau mungkin seperti ini. Kalau pemimpin yang tidak sempurna, itu dia dengan tahu kelebihan dan kelemahannya, itu akhirnya
mencari mencari cara gitu ya, bagaimana untuk menutupi menutupi kelemahannya itu. Tapi yang tidak kompeten itu kadang-kadang mereka tidak peduli atau barangkali mereka itu sudah tahu bahwa dia itu tidak mampu atau tidak menguasai di sana, tapi nekat gitu kan sehingga hasilnya itu tidak sesuai. Nah, itu yang tidak kompeten. Nah, ini yang pertanyaan kedua. Terus mana nih yang perlu di apa namanya di diterbelakangkan atau kalau misalkan gitu disuruh memilih gitu ya tadi kalau nggak saya nanggap mana prosentase yang terkecil untuk ditinggalkan gitu ya kapabilitasnya kayaknya begitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ada yang ditinggalkan ya, karena memang tadi juga disampaikan di akhir paparan dari DUUN bahwasanya keempat kapabilitas ini memang memiliki saling ketergantungan, keterkaitan. Maka memang keempat-empatnya inilah yang ideal, yang seharusnya dimiliki dalam kepemimpinan gitu. Jadi kalau menurut saya mana yang lebih eh, bisa ditinggalkan dulu, saya kira nggak ada yang ditinggalin gitu loh. Menurut saya gitu. Mungkin nanti Pak Nyoman dan teman-teman yang lain mungkin bisa bisa memperkuat atau menambahkan, deh. Jadi yang justru yang perlu dilakukan adalah melakukan refleksi lagi apa yang weakness di kita untuk nanti kita apa namanya menguatkan leadershipnya itu dengan orang lain gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Mana Anda? Indah, Eh, sepertinya. ternyata dari tadi mute. Eh, oh ya, tapi kan itu maksudnya setelah kita ini ya menyadari. Misalkan saya dari empat itu saya menyadari bahwasanya visioning saya ternyata presentasinya kurang. Misalkan begitu. Ternyata saya memiliki kelebihan di tiganya. Tapi apabila misalkan ada beberapa leader nih, startnya itu eh, tentu saja memiliki empat empat hal ini tuh berbeda-beda gitu. Itu kan maksudnya yang Bu Maniko sampaikan, idealnya setelah kita self awareness apa yang mana yang kurang lalu kita perbaiki. Nah, kalau misalkan startnya ini Bu, bisa dibilang leader yang ideal itu harusnya udah punya dasar yang bagian mana dulu nih Bu kira-kira? Ya, oke. Kok jadi saya ya? Deun. Kalau Hmm, saya sih mikirnya inventing, nah, cuman mau tahu dari eh, tanggapan Mbak Un yang mengulik mm-mm. buku ini dan Bu Maniko dan teman-teman lain. Ya, kalau dasarnya sih, Dek, menurut saya sih semua itu perlu ya, semua itu perlu. Jadi kalau apa ya, ya itu tadi kalau misalkan disampaikan tadi ya mungkin sama DUU tadi. eh, ada saling ketergantungan karena kalau kita itu tidak memiliki sense making itu kita jadi nggak tahu gitu loh nggak tahu di mana kita pandangan apa namanya pandangan realitas kita itu harus dimulai gitu nah makanya ini kita harus tahu dulu kita itu melakukan hal apa sih gitu ya. Jadi mengolah sense makingnya. Jadi ketika sudah tahu, oh kita itu melakukan ini loh, gitu ya. Tugas dan fungsi kita ini loh. Maka untuk melakukan tugas dan fungsi itu kita butuh butuh eh, relasi relasi yang seperti apa gitu. Orang-orang yang dibutuhkan itu eh, orang-orang yang seperti apa gitu kan sehingga
kemampuan relasi ini juga dibutuhkan juga sebenarnya. Dan ketika sudah tahu gitu ya, sudah tahu sense makingnya seperti apa. Nah, ini kemampuan visinya itu adalah untuk eh, ini apa namanya mendapatkan atau meraih dari target gitu ya, atau menentukan target yang akan diperoleh dari eh, tadi sense making yang menjadi eh, apa ya bidang garapan kita intinya di situ. Nah, kemudian baru kita bergerak bersama-sama melakukan inventing. Intinya di situ, Dek. Indah. Jadi Adik-adik, intinya adik-adik semua semua. harus ya Bu ya. Iya, iya. Kan kita pengen kan ya leadership secara utuh gitu. Ibaratnya gitu. Leadership secara utuh itu eh, paling tidak memenuhi 4 kapabilitas ini. Tapi kita memang sadar sepenuh-penuhnya, sadar sepenuhnya bahwa kita adalah manusia biasa, manusia yang jauh dari sempurna. Untuk itu kita butuh orang lain, intinya di situ. Hmm. Jadi kalau menurutku ya Mbak, mohon izin Bu Mani menambahkan. Ya, Jadi Dek. mungkin kalau menurut Mbak Indah kan tadi yang dikatakan awalnya mereka sadar kalau mereka itu ada kekurangan dan katakanlah mereka lemahnya di yang prosentase paling kecil tuh di inventing. Jadi kayak mulai dari awal mereka menyadari nih mereka itu nggak sempurna dan mereka nggak sempurna di inventing. Sambil belajar untuk mencapai keseimbangan keempat tadi seperti yang di Bu Mani katakan tuh mereka kayak bisa menghimpun banyak inspirasi gitu loh Mbak dan kreativitas dari mereka kan tahu nih lemah di inventing makanya mereka menyerahkan ke timnya yang mungkin eh, lebih mampu untuk di kemampuan itu gitu. Jadi sambil berjalan sambil mereka belajar pemimpin-pemimpin ini belajar memahami bagaimana sih cara berpikir timnya sampai bisa em, memunculkan cara-cara kreatif buat menumbuhkan mencapai visinya itu. Jadi kayak nanti seiring berjalannya waktu kan keseimbangan itu bisa ter apa ya tercapai gitu Mbak. Jadi tetap berproses gitu. Ya Mbak. Jadi berarti misalkan sudah menemukan kelemahannya, langkah awal yang dilakukan leader itu adalah mencari tim untuk apa ya namanya itu bisa mengimbangi kelemahannya itu gitu ya Mbak U. Iya, Sembari dia berjalan untuk sembari dia berprogres untuk eh, mengimprove. mengatasi kelemahannya itu. Iya. Hmm, Oh, Sepenangkepanku gitu sih Mbak. Rasa Jadi, rindikno Mbak, Ibu tak ngrungokne Mbak. ya, Bu Feti ada tambahan mungkin? Sorry Mbak, itu Oh, anak saya tuh apa tuh membunyikan kenceng banget jadi saya suruhan. oke Dia, siap. sorry. Ya, Ya, itu sih Mbak kalau menurutku. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Kalau menurutku sih dia lebih ke apa ya? Mungkin apa? Bukan berarti kurang sepakat, tapi lebih ke pemilihannya bukan untuk ditinggalkan. Kalau menurut aku ya, pas kalau ada salah satu yang lemah itu pasti pasti ada karena namanya kan nggak sempurna ya seorang pemimpin itu. Nah, cuma eh, kalau menurutku kalau di seorang pemimpin itu salah satunya tidak kapabilitasnya salah satunya tidak terlalu kuat, nah tinggal kemampuan dia untuk mendelegasikan kapabilitas yang dia punya itu mana yang lemah, terus dia delegasikan ke orang lain, ke timnya. Makanya nanti hubungannya dengan kerja tim kalau udah kayak gitu. Itu karena kayaknya kalau ditinggalkan kok enggak ya, bukan berarti untuk ditinggalkan ya. Jadi
Untuk Justru dikembangkan gitu ya. mana yang lemah, kemudian dikembangkan, didelegasikan. Nah, itu nanti hubungannya lebih jauh lagi, hubungannya ke kerja tim gitu. Atau kemudian dia punya kemampuan untuk bisa melihat nih dari timnya itu ada yang punya kekuatan di kapabilitas yang mana yang bisa membackup dia gitu. Itu sih, ya nggak sih? Kalau menurutku sih seperti itu. Oke, Raja menambahkannya. Jadi betul Mbak Sari nih, betul. Ini nanti menurut saya sih memang nanti jatuhnya adalah kerja tim di situ. Karena memang tadi nobody's perfect dan kelemahan itu bisa diisi oleh kelebihan orang lain. Itu sih. Eh, Bapak Ibu rekan-rekan, ini saya jangan keluar dulu ya diskusi kita. Ini kita bicara tentang apa yang harus ada dalam seorang pemimpin gitu ya. Ada 4 hal menurut 4 penulis ini. Nah, penekanan mereka di di artikel ini adalah coba slide berikutnya Mbak Un. Berikut. Nah, penekanan mereka yang di sini nih. Sorry, satu lagi. Yang di bab 3 ini. Jadi ketika kita sebagai pemimpin sudah sering kebingungan gini, bahwa ini kerjaan kita ini penting apa enggak ya. Berarti visioning kita bermasalah. Terus kita juga tidak ingat lagi nih, kapan terakhir merasa bersemangat gitu. Berarti visioning kita bermasalah. Gitu ya. Nah, jadi kita di akar masalahnya dulu nih, kita diskusinya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu di sininya. Nah, jadi ketika kita sebagai pemimpin atau sebagai diri sendiri ini, di kantor misalnya, kita nih ngerjain ini buat apa sih ya gitu ya. Nah, berarti kita visioning kita terhadap tujuan dari lembaga itu memang belum clear gitu. Nah, bagaimana caranya? Ada tuh Mbak Un tadi di terakhir menyampaikan bagaimana caranya. Semuanya ada di situ. Tapi basis kita ini harusnya di sini dulu gitu. Ketika kita sudah merasakan misalnya di visioning ini nanti di relating kita sering menyalahkan orang misalnya. Kalau kita sudah sering menyalahkan orang misalnya dalam berbagai hal misalnya kita tetap berpendapat bahwa kita selalu benar, nah, berarti sebenarnya kita bermasalah di relating gitu dalam membina hubungan. Nah, jadi kita harus melakukan apa? Ya harus lakukan perbaikan. Nah, nanti baru ke depannya ketika kita mendapat amanah menjadi ketua panitia atau apa, nah ketika diri kita merasa aku sebagai ketua panitia tapi aku kok sering menyalahkan orang lain ya, ini gimana nih? Usahakan mulai melakukan perbaikan dengan cara-cara tadi yang disampaikan oleh Mbak Un di akhir. Sambil juga kita mencari, membentuk tim yang memang dapat mengcover kelemahan kita. Tapi itu kan langkah berikutnya. Nah, fokus di buku ini adalah internal dulu, internalisasi nilai-nilai ini. Lalu ada sejumlah pertanyaan yang tadi dikasih oleh Mbak Un. Nah, kalau kita sudah mampu menjawabnya dengan benar gitu ya, dan tidak negatif. Kalau negatif berarti kita lemah. Nah, harus kita lakukan upaya peningkatan-peningkatan empat kemampuan ini gitu. Nah, jadi fokus kita tuh di internal dulu nih, internal sebagai pemimpin dulu gitu. Seperti itu. Jawab saja dulu di pertanyaan-pertanyaan ini. Makanya tadi saya minta memframing ini. Nah, jadi kalau kalimatnya lemah dalam positioning sering ini, nah ini kan kurang menurut saya kok eh, harus framing nih. Ya framingnya tadi dengan saya perlu bantuan nih ketika saya perlu latihan nih ketika gitu. Ya. Saya perlu untuk meningkatkan kemampuan ketika positioning saya mengalami ini. Saya tidak tahu nih, ya. Tidak tahu pentingnya tujuan lembaga ini. Saya tidak tahu nih kapan terakhir saya merasa bersemangat untuk masuk kerja. Nah, itu berarti visioning kita lemah. Jadi di artikel ini sih, kalau menurut saya memang di masalah di internalnya dulu, internal di pemimpinnya. Nah, nanti kalau langkah selanjutnya ya baru yang tadi kita bicarakan. Nah, itu ya eh, pendapat saya. Monggo yang lain silakan. Ya, jadi di bab ini tuh memang menurut saya kita diminta untuk kayak mengenali diri kita dulu gitu loh. Menyadari kita tuh lemah di mana. Gitu.
sih, sama seperti yang disampaikan Pak Nyoman tadi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Izin Mbak Uun. Ya, Mas Sigit, monggo. Oh, saya tadi mau komentar tapi karena nyambi jadi PRT ya jadinya agak Oh iya, menyesuaikan. kalau pagi, Maaf ya Pak Nyoman. pagi, pagi kan sambil ngepel gitu, tahu dah sih. Kan udah ada announce-nya itu kan. Yang sambil tidurin ya tak. Ini menarik Pak, bahasan yang terakhir ini seolah-olah kita diingatkan kembali gitu. Dari kita sudah belajar dari 9 bab sebelumnya, ya dari what make a leader, what is effective executive, sampai yang terakhir sebelum Mbak Uun itu discovering your authentic leadership. Lalu kita dipaksa untuk kembali bahwa in price of incomplete leader, bahwa walaupun kita sudah belajar dari 9 bab, kita tetap diingatkan bahwa tidak ada leader yang sempurna atau leader yang lengkap. Kalau pasti kita akan secara harifiah ya. Ntar ya ini suara anak saya, mohon maaf teman-teman. Jadinya kita tetap dipaksa untuk kembali ke titik awal bahwa seberapa kerasnya kita berusaha untuk menjadi sempurna, itu tetap kembalinya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, bahwa menjadi seorang pemimpin juga tidak harus menjadi seorang yang perfect ya, yang bisa lengkap dalam semua hal, terutama dari 4 skill ini menurut saya, atau 4 kemampuan yang dimiliki, yang dirangkum di bab 9 itu merupakan hasil dari pembahasan dari bab-bab yang sebelumnya. Tapi kayak bab yang terakhir itu kayak menyimpulkan begitu, bahwa sebenarnya teman-teman banyak yang harus dipelajari untuk jadi kita menjadi seorang leader yang pas. Kalau saya lebih tepatnya ke pas gitu, karena tidak ada pertanyaan leader yang lengkap dan leader yang kompeten. Saya pikir itu sebuah hal yang berbeda ya. Kalau kompetensi itu jelas berdasarkan dengan technical, soal berbau teknik. Kalau yang kita bahas sekarang itu lebih ke self development dari si leadernya. Bagaimana di beberapa bab sebelumnya juga diberikan bahwa seorang leader yang ada yang seorang leader yang memang dia bisa mencapai goals yang diberikan oleh tujuannya, dan tapi belum tentu dia juga jadi seorang leader yang baik bagi timnya. Mencapai sebuah target belum tentu juga dia juga bisa membawa ngelit timnya itu menjadi tim yang bagus misalnya. Mungkin hanya karena memang dianya saja yang hebat, misalnya leadernya aja yang hebat, dia semua goalsnya jadinya tercapai. Mohon maaf nih, saya potong dulu nih Pak, karena anak saya sudah mulai rewel, mohon maaf teman-teman. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Ya, makasih Mas Sigit. Mungkin dari teman-teman yang lain? Yo, Ainun kemana Ainun? Hadir Pak. Cuma hadir aja. Pak, Pak, Iya. Maaf Pak, ke hold. kaget Hadir Pak, Pak. Ya. kaget. Oh, Eh, Mbak Monik mau, enggak, bayin dulu aja. Mbak Nggak Monik aja dulu nggak apa-apa. nggak apa-apa, udah kamu. Tak pilihin, Bu. Ya oke. Menyambung sedikit, mungkin ini memperkuat saja dari yang disampaikan oleh Mas Sigit tadi. Ini masih eh, mencerna juga dari pembahasan rekan-rekan sekalian yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya setuju untuk yang di bab terakhir ini itu sebenarnya adalah kayak merangkum dari seluruh bab yang sudah kita bahas sebelumnya. Misal nih di sense making, di sini kan kita harus mapping dulu nih, atau mungkin kita melihat dulu, memahami apa yang ada di lingkungan itu tuh sama, atau eh, mungkin kalau saya sambungkan dengan babnya di Mbak Apsari kali ya, untuk pemahaman seorang pemimpin ini terhadap awareness-nya gitu loh, terhadap apa eh, yang ingin, atau yang
dia rasakan gitu. Terus eh, ada yang membangun relasi ini juga sama dengan pada saat membahas yang terkait kemarin pemimpin harus mem- membuat atau membangun relasi dengan bawahannya. Lalu visioning dan inventing itu juga sebenarnya kita sudah bahas juga. Nah, ini mungkin saya mengaitkan sedikit di pembahasan di bab 2, nggih, Pak. Di bab 2 itu kita membahas terkait bagaimana seorang pemimpin itu me, mem- meng- apa ya namanya ya, mengumpulkan data, lalu mengatur, membuat action plan, itu sebenarnya ini hampir sama dengan pembahasan yang disampaikan oleh Mbak Uun. Cuman lebih lengkapnya memang eh, di pembahasan Mbak Uun ini. Jadi keseluruhan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu ada sense makingnya, membuat relasi, terus membuat satu gambaran yang kredibel atau yang menarik atau visioningnya tuh harus dapat. Terus yang terakhir itu ada inventing ya atau menciptakan solusi atau inovasi yang baru. Itu memang yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Nah, yang kita perhatikan tadi di pembahasan-pembahasan Baun, setiap poin-poin itu ada kelemahannya. Nah, ini sebenarnya eh, terkait yang ditanyakan Mbak Indah juga menurut saya tadi, ini kan semuanya ada kelemahannya ya. Jadi saling menutupi. Betul yang kata Bu Mani tadi, eh, se- semua ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling menutupi gitu. Karena seorang tadi sempat disampaikan oleh Mbak Uun juga terkait kalau nggak salah relasi ya. Kalau misalnya kita baik di relasi tapi kita nggak baik di visioning itu sama juga nggak jalan gitu loh, kayak nggak relate aja. Kita sudah membuat relasi tapi kita tidak bisa membuat apa namanya visioning yang baik untuk tujuan dari perusahaan atau mungkin dari instansi kita. Mungkin itu saja sih Pak, kalau dari saya ini semuanya saling terhubung dan juga sudah sangat lengkap dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Terima kasih. Masih Mbak Ainun. Mbak Un, maaf, mumpung tadi Mbak Ya, Ainun ada mengatakan semua ada kelemahannya itu di masing-masing part ini. Kok saya nangkapnya ini ya, Mbak Ainun, bukan lemah di masing-masing komponen ini, tapi maksudnya lemahnya itu kita bisa sadar kalau kita lemah di visioning itu apabila yang tadi disampaikan Pak Nyoman, maksudnya apabila saya bertanya A, berarti saya lemah dalam visioning gitu. Saya nggak tahu apakah saya maksudnya salah nangkap yang tadi atau tadi kan Mbak Ainun sempat sampaikan masing-masing memiliki kelemahannya atau mungkin ada tambahan lagi ya Mbak Uun ya, kelemahan dari masing-masing komponen ini atau misalkan saya apabila saya bertanya ini maka saya lemah di visioning misalkan begitu. lebih ke refleksi sih Mbak. Jadi kayak tadi kan udah, mungkin maksudnya Mbak Ainun itu di buku tuh dijelaskan kayak warningnya, seperti yang Pak Nyoman sampaikan, warningnya ketika kita sudah merasa misalnya visioning, sering bertanya gitu tuh. Jadi bukan masing-masing orang punya kelemahan di masing-masing kemampuan gitu. Tetap Iya, iya. Berarti ya, kan misalkan nih Mbak, aku sering bertanya tentang A, yang di mana A itu masuk dalam lemah dalam visioning. ya. Itu kan framing Pak Nyoman tadi ya. Mm. Berarti kan maksudnya buku ini tuh, maksudnya bab ini tuh bukan lemah di masing-masing komponennya itu kan. Aku tadi nangkapnya Bukan. maksudnya dari Mbak Ainun, masing-masing komponen ini memiliki kelemahannya sendiri. Ya, Atau aku salah menangkap, Ah, apakah memang ah, ada di buku ini membahas enggak tentang sih. kelemahan visioning, inventing, dan lain-lain? Enggak sih Mbak, mungkin ini kalau yang kita lihat ya dari pembahasan Mbak Uni, misal visioning, seorang pemimpin yang kuat di visioning ini itu lemahnya di sini nih, ada lemahnya juga nih dia nih, seringkali bertanya mengapa tidak dapat mengingat kapan terakhir merasa bersemangat kayak gitu. Jadi yang tadi juga sense making juga itu ada eh,
kelemahan bukan artian kelemahan ya. Jadi orang yang terlalu kuat di dalam sense making ini ada satu hal yang negatifnya juga, bukan negatif ya. Jadi Gak seimbang ya, Mbak. iya nggak seimbang gitu loh. Jadi dia bakalan merasa saya yang sangat benar nih kalau dia terlalu kuat di sense makingnya. Terus saya eh, agak kaget dengan banyaknya perubahan-perubahan gitu. Jadi ini yang tadi saya lihat sih dari pembahasan Mbak Un, misal di visioning juga nih. Kelemahan-kelemahan itu sih Mbak Indah. Jadi bukan maksudnya semuanya ada kelemahannya, cuman pada saat dia terlalu kuat di salah satunya itu ada eh, ada titik yang dia harus memperbaiki dan itu ditutupi oleh eh, apa namanya eh, satu hal yang lainnya. Misal dia terlalu tinggi di sense making, nah itu ditutupin oleh relasi relating gitu. Kayak gitu sih Mbak menurut saya. Monggo teman-teman yang lain. Mas Rio, ada resen? Monggo Mas mungkin mau menanggapi? Em, Kalau menurutku ini kita takut ini ya, takut yang disampaikan Mbak Ainun takutnya malah jadi membuat em, kita keliru framingnya. Gak tau yang saya tangkap malah yang tadi kayaknya udah saya nangkep dengan clear, tapi kok jadi bingung lagi. eh, Soalnya kalau bahkan kalau dari bukunya pun di halaman Idea in Practice 182 halaman 182 itu em, ada ini kalimat yang look for help in this capability if you titik-titik. Nah, jadi kalau mungkin bahasa yang lebih tepat adalah bukan lemah tapi kita harus eh, mengembangkan, memperbaiki kapabilitas kita dari empat itu jika, nah makanya ada kata-kata jikanya, jika kita menunjukkan tanda-tanda ini yang di sebelah kanan ini yang ditulis Baun lemah. Padahal sebenarnya itu bukan lemah, tapi itu tanda-tanda bahwa visioning kita tuh kurang baik kalau kita melakukan itu. Makanya perlu dikembangkan gitu, menurutku ya. Sebenarnya sama sih, Ok. Tadi maaf Mbak Un, Ya, izin nyambung. nggak apa-apa. Tadi juga nangkapnya begitu. Terus saya scroll lagi, saya pikir apakah visioning ini kayak tadi kemarin tuh mungkin kemarin bab siapa ya lupa. Itu kan misalkan nih visioning memiliki kelebihan dan eh, weakness-nya begitu. Saya pikir ini di komponennya ini misalkan visioning punya kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa gitu. Dari statementnya Mbak Ainun tadi, saya pikir ada materi lagi yang Ya, terlewat gitu. enggak, Tapi kayaknya memang beda deh. Maksudnya, iya kan, oke maksudnya oke kalau di sepenangkapan chapter lain, di bab lain ada misalnya beberapa ini ya, ada beberapa aspek gitu, sekian aspek dia punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau di buku ini menurutku nggak gitu sih, bukan kelebihan kekurangan, tapi em, kita itu incomplete leader kalau menunjukkan kita tanda-tanda ini tanda-tanda gitu. ini, maka kita Yes, lemah di komponen ini, itu gitu iya kan ya. Ya, lemah. maksudnya aku Tapi tadi bukan saya berarti kelemahan dari visioning ya, bukan. Kita paham as a paham. personnya, kita berarti Penting aja ya. belum komplit menjadi leader gitu. Gitu. Sebenarnya sih yang saya pahami Benar tadi nggak sih? itu juga yuk. Cuman tadi sempat ada statement mungkin saya juga mikir ini saya scroll lagi emang ada ya visioning ini kelebihan dan kekurangannya gitu. Tadi sempat sudah clear dengan framingnya Pak Nyoman itu gitu. Tapi saya nggak tahu mungkin ada yang terlewat saya pikir gitu. Oh iya iya. Lanjut. Ya, Oke, oke, cek deh. makasih. Oke, Bu. Iya, baik, terima kasih itu Mas Rio sama siapa? De Indah. Sudah lurus sebenarnya. Jadi di sini tadi juga sudah disampaikan Pak Nyoman kan. Oke, kita balik back to diri gitu kan. Jadi sebenarnya di sini lemah dalam visioning itu adalah bahan refleksi kita. Di manakala gitu ya, manakala kita itu sering bertanya A, B, C tersebut,
itu artinya visioning kita dalam kondisi yang lemah. Maka perlu kita lakukan perbaikan gitu. Apa yang harus kita kuatkan ya? Ini di situ. Jadi benar tadi eh, apa namanya yang disampaikan Mas Rio dan Mbak Indah ya. Jadi the I know bukan berarti bahwa visioning itu memang punya kelebihan dan kekurangan ya, tapi memang ini adalah indikator sebenarnya bahan refleksi untuk kita apakah kita mengalami kelemahan di visioning, di relating, di inventing atau di apa namanya di sense making ya. Jadi masing-masing komponen ini sebenarnya sudah difasilitasi bahan refleksinya oleh buku. Buku ini keren. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Iya, makanya tadi saya minta memframing itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rio ya. Eh, Statement ini dalam tanda kutip ya benar juga gitu. Tapi mendelivernya nanti harus tepat. Ketika kita bilang lemah dalam visioning, nah, tidak ada pendeliveran dengan lebih lanjut, hanya seolah-olah ciri-ciri orang lemah dalam visioning itu ini. Walaupun benar juga, cuma akhirnya kita nggak ketemu nih maksudnya gitu. Makanya saya framing tadi eh, dengan yang cara saya itu gitu. Jadi kalau kita sudah merasakan atau sering melakukan ini, nah berarti kita menunjukkan bahwa kita perlu bantuan ini untuk ditingkatkan kemampuan visioning kita atau kemampuan relating kita. Seperti itu. Nah, memang perlu kehati-hatian dalam mendeliver ini. Makanya tadi saya tanya Mbak Un, coba framing dengan yang sederhana gitu. Gitu. Karena ya ini kalau kita sudah baca, terus baca ini ya masih ketemu lah gitu. Karena kita udah baca duluan kan, udah baca nih uraiannya. Maksudnya kemana ya. Tapi ketika yang belum baca, ini seolah-olah nanti agak miss nih. Yang seperti tadi disampaikan itu juga akhirnya ke Mbak Ainun ya. Seperti itu. Tapi intinya tadi yang kembali ke bukunya bahwa ini berbunyi statementnya adalah kita perlu bantuan dalam hal peningkatan kapabilitas ini ketika kita mengalami satu, dua, tiga. Seperti itu. Intinya itu. Oke, silakan yang lain. Pak mau Mbak Un mau menanggapi dan mau bertanya boleh. Boleh, Mbak. Eh Sebenarnya ini karena bab terakhir ya, mau testimoni dulu bab on leadership ini benar-benar dari bab awal sampai dengan bab 10 itu membantu saya terutama dalam membuka pemikiran ya dalam leadership. Jadi saat kita entah kita bertindak sebagai leader untuk diri kita sendiri ataupun tim, jadi mengubah cara kita berpikir, mengubah style kita juga untuk memiliki leadership yang baik ya. Dan juga di mana kita bertindak sebagai anggota tim gitu. Jadi gimana kita bisa melihat seseorang itu apakah dia memiliki leadership yang eh, oke atau enggak nih, ataupun yang kita pernah bahas di babnya Mbak Indah ya, dia punya leadership yang bagus atau dia tuh cuman punya manajemen skill yang bagus. Itu tuh dari bab awal sampai akhir ya, maksudnya membuka pemikiran banget. Nah, yang saya tanya ini Mbak, di dalam bab 10 ini kan tadi kan sebagai leadernya, bagaimana kita sebagai anggota tim harus bersikap ya, maksudnya bersikap menanggapi jika leader kita itu memiliki kekurangan di salah satu hal, ataupun kita eh, melihat oh ternyata leader ini kurang di ini nih, tetapi leadernya itu misalnya nggak sadar kayak gitu. Jadi dari kita sebagai anggota tim tuh harus bersikap seperti apa nih kayak gitu, Mbak. Kalau misalnya
Ya, oke, Mbak. Kasih Mbak. Kalau menurut saya ya, kalau saya ingat dulu Pak Nyaman pernah menyampaikan em, seperti itu ya kurang lebih. Bagaimana kalau leader kita itu tidak sadar bahwa beliau memiliki kekurangan di lemah, memiliki kekurangan atau lemah di sini sini sini. Kita sadar tapi beliau tidak sadar. Jadi kayak kembali ke diri kita sendiri gitu loh Mbak. Kita merefleksi diri terus kayak kita kan juga sadar posisi ya. Terus intinya dimulai dari diri kita, memperbaiki apa yang kurang dari keempat apa namanya kemampuan tadi. Kemudian kita kan kalau kerja pasti punya target ya. Nah, gimana caranya untuk kita bisa sampai ke target kita itu sih Mbak. Jadi ya gitu sih Mbak. Gimana ya bilangnya? Bisa Eh, bisa. ini tuh POV-nya kita sebagai pemimpin atau kita Soviet sebagai sebagai kita anggota tim, Mbak. Misalnya kan kita nih, Ya. makanya kita kan udah maksudnya tahu nih, kalau kita baca buku ini kan kita tahu ya, misalnya leadership itu seperti apa gitu ya, yang based on this book. Terus abis itu, maksudnya jadi keluar dari bahasan ini enggak bahasan yang mau kita loh, obrolin. malah aku bertanya kalau misalnya kita sebagai anggota tim, kalau misalnya anggota tim untuk melihat jika kita punya leader yang kekurangan di bagian ini nih, bilang kayak gitu. Kalau kalau aku tuh malah sempat kepikiran ini discuss juga ya. Maksudnya aku sempat kepikiran berarti yang tadi Mbak Uun bilang itu kan kita leader kan misalnya dia tidak sempurna, dia bisa dilengkapin sama orang lain gitu ya Mbak ya. Maksudnya eh caranya adalah ya karena dia dari sisi dia termasuk yang humanis, dia bisa melengkapin weaknessnya dengan tim-timnya, kekuatan yang dimiliki sama timnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini kan berarti kita sebagai anggota tim juga harus bersedia untuk melengkapin itu kayak gitu dari POV-nya kalau kita sebagai anggota tim. Itu nggak sih? Iya, tadi sebenarnya kan kita ketika ngobrolin soal sampai ke tim tadi kan udah kayak keluar dari konteks ini ya. Mungkin lebih fokus ke off-nya ke leader, iya nggak sih? Maksudnya mengembalikan lagi nih, kan tadi kan kita ngomongin soal apa kapabilitas salah satu yang mungkin kurang gitu ya. Terus bisa dilengkapi dengan tim nih gitu. Nah, tapi kan ternyata kan itu keluar nih dari konteks apa yang kita obrolin. Nah, mungkin balik lagi aja ke POV-nya kita sebagai lead aja. Ya nggak? Ya, kembali ke gimana kita ngelit diri kita sendiri gitu sih Mbak. Menurutku. Oh ya diambil salah satu aja. Ketika itu terjadi ya sense making kita ditingkatkan. Kan Sebenarnya balik. kalau Nah, saya boleh apa ya? Kita balik lagi ya. Sebenarnya ini tuh kita ngomongin lebih ke kapabilitas diri sebagai seorang pemimpin kan ya. Eh, hmm. pada akhirnya kita ngomongin soal refleksi diri kita yang lebih mendalam. Makanya ada tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu tadi yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu kan. Ya kan refleksi diri. Nah, terus ini menanggapi juga nih ada sama yang baru saja Mbak Monik juga bilang ketika kita merefleksi diri, terus kemudian kita minta umpan balik dari orang lain. Nah, itu termasuk diomongin juga nggak, Dek, di buku ini, Dek? Kalau soal umpan balik ya, umpan balik itu bagian dari upaya kita mm, melihat sisi kapabilitas kita itu yang lemah di mana, kayak gitu nggak sih? Kalau dari yang tak baca, enggak sih Mbak, lebih ke gimana kita menyadari keempat Jadi kemampuan itu sih. personal, internalisasi diri ya. Iya, enggak, belum sampai yang ke eksternalnya gitu. Kalau dari yang aku baca ya.
pemahamanku gitu. Tapi mungkin kalau dari pertanyaan Mbak Monik bisa itu sih Mbak. Jadi kayak kembali ke diri kita, gimana kita melit diri kita dengan menyadari keempat kemampuan tadi. Ya, Mungkin mungkin perlu eh, latih kesadaran diri, self Self awareness. awareness tadi. Mbak, coba, oke, Deun mungkin ya. iya Eh, Bu. Ya, jadi memang menurut ini sih, menurut saya ya, jadi leadership itu memang ya tetap ada kaitannya dengan yang dipimpinnya gitu ya. Jadi kepemimpinan berarti pemimpin dengan yang dipimpinnya. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Dek Monik ini adalah kasus nyata gitu ya. Maksudnya yang kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita ingat pembahasan sebelumnya, yang saat itu kayaknya di Ainun deh yang menyampaikan ada empat area itu kan. Nah, ada yang blind spot, kemudian apa gitu. Nah, ini barangkali kalau menurut saya, maaf ya, ini tek 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 denger nggak ya? Nggak ya. Eh, Barangkali apabila gitu ya, eh, mendapati gitu ya, mendapati seorang pemimpin sebenarnya dia punya kekurangan di salah satu kapabilitas itu gitu kan. Dia kan kok kayaknya eh, belum sadar ibaratnya. Saya pikir kembali kepada humanities gitu ya, pada kemanusiaan. Artinya berarti manusia itu kan punya nilai rasa dan pikiran gitu ya, logika. Nah, kalau misalkan menjumpai seperti itu, saya kira tidak masalah sih untuk dilakukan komunikasi. Nah, komunikasi itu dilakukan dengan baik gitu ya, dan niatnya untuk memang apa namanya perbaikan bersama untuk mewujudkan visi bersama itu, ya saya kira nggak masalah. Karena memang pada dasarnya kan kita punya sisi yang nggak tahu, blind spot tadi. Yang itu barangkali memang bisa diberitahu gitu dari orang. Itu kalau menurut saya. Oke, Dewon. 12 menit lagi, nanti habis ini kita rapat RBI. Iya. Noted, makasih Ibu. Oh, so ini. Monggo lah Mbak Un. Iya. Ada lagi mungkin sebelum kita akhiri atau dari Pak Nyoman ada Monggo jenengan habisin dulu nanti saya terakhir. gimana Pak? Maaf. Jenengan jenengan selesaikan dulu nanti Oh saya. ya. Kan Iya. udah 10 menit. Jadi teman-teman mohon izin, menurut saya ya dari apa yang saya pahami dan pelajari di bab 10 ini lebih ke mengajak kita untuk refleksi dan belajar untuk mengembangkan keempat kemampuan utama kepemimpinan yang ada di diri kita supaya eh, bisa kita kembangkan lagi dan eh, syukur alhamdulillah kita bisa menyeimbangkan keempat kemampuan tadi. Jadi dan kalau untuk saya yang paling menarik adalah relating tadi ya sesuai dengan eh, di mana saya lemah karena memang bekerja sama dengan orang lain itu sangat penting dan itu untuk kelangsungan eh, perusahaan kelangsungan gimana kita bekerja ke depannya lagi. Mungkin itu sih dari saya. Eh, Moga Pak Nyoman barangkali ada tambahan lagi. Enggak lah. Kita udah 10 bab ya Iya, sekarang. Pak. 10 kali pertemuan. Ini pertemuan yang 10 luar biasa. Tutup dengan paparan yang luar biasa lah dari Mbak Un. Kita apresiasi sekali. Nanti sebelum masuk ke buku kedua, ini artinya kan ini udah terakhir nih.
Nah, nanti kan saya sudah minta ke Mas Sigit ya, Mas Sigit untuk merangkum, membuat summarize-nya. Rangkuman dari sebelum bab itu apa? Monggo nanti Pak Sigit kapan mau menyampaikannya? Apakah nanti di hari Rabu setelah apel ataupun nanti dari Jumat? Rabu Nah, bisa Pak. Rabu, oke. Jadi kita luring ya. Nah, nanti berarti Jumat saya masuk untuk memberi pengantar kita ke buku yang Leading Change ya. Change Management ya, sorry. Nah, itu. Jadi nanti hari Jumatnya saya masuk di Change Management ya, untuk memberi pengantar. Sekali lagi saya terima kasih semuanya sudah berkontribusi terhadap 10 bab yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya foto bersama ya Rio ya biasanya ya. Iya Pak, kita Oke. foto bersama dulu. Mumpung mumpung cantik nih Mas Rio. Ayo Mas Rio. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri dengan sesi foto bersama. Monggo yang bisa menyalakan kamera, dinyalakan kameranya. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi, diangkat tangannya. Literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Terima Dek kasih. Boleh luar izin biasa. saya Oke. tutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dan masukan-masukannya tadi. Harapannya semoga dengan selesainya bab buku on leadership ini membuat kita bisa belajar banyak dan menjadi lebih baik ke depannya. Mantap Mbak Mantap, Uun, Bun, mantap Mbak mantap. Uun. Sip. Ya, Mantul. sukses Mbak Uun dan Terima teman-teman kasih semuanya. Bapak dan Ibu semua. Poni Chinli, Pak Nyoman dan Oke. teman-teman. Enggak. Sehat selalu. Silakan Assalamualaikum di close, Mas warahmatullahi Rio. wabarakatuh. Ya. Ya, izin saya tutup. Ya.